ada yang bisa saya bantu? Hasil dari inspeksi statis yaitu pasien dengan ekspresi wajah cemas, perbedaan tinggi atau turun lengkungan kaki, dan ada juga kaki bagian destra yang cedera itu agak tampak sedikit abduksi, dan yang terakhir posisi jari-jari kaki tampak lebih terbuka atau lebih kaku di sisi yang cedera. Selanjutnya ada inspeksi dinamis, di mana pasien itu datang dengan gaya berjalan pincang, dan juga pasien ada penurunan fase to off pada kaki yang cedera saat berjalan.
hasil dari restriktif itu yang dapat disimpulkan, yang pertama ada limitasi ROM di mana terdapat limitasi pada gerakan dorsifleksi, plantar fleksi, inversi dan eversi. Selanjutnya itu ada limitasi ADL di mana pasien itu kesulitan berjalan dan tidak dapat berdiri lama. Yang ketiga ada limitasi pekerjaan di mana terganggu pada kesulitan kembali bekerja dan sulit memakai sepatu untuk bekerja. Dan yang terakhir ada limitasi rekreasi di mana tidak dapat melakukan hobinya yaitu jogging. Selanjutnya ada tissue impairment di mana muskulotendinogen itu spasma atau pedanganan otot pada tibialis anterior atau posterior. Terus ada osteoartrogen di fraktur pada tarsometastarsal joint, ada neurogen di nervus perennius profundus, dan yang terakhir ada psikogen yaitu kecemasan. Baik Bu, di sini ada alat untuk mendeteksi yang Ibu di sini dia semakin Ibu bisa kesini semakin ini semakin sakit yang merasakan. Yang pertama itu dari saat Ibu diam begini apa bagaimana dari Ibu terus selanjutnya saya tekan itu yang Ibu rasakan dari Adapun diagnosis fisioterapi yang dapat ditegakkan dari pengukuran dan pemeriksaan yang dilakukan yaitu di mana gangguan gerak dan fungsi gerak pada ankle joint bagian destra berupa nyeri, spasma dan limitasi ROM et causa fraktur Lisfranc sejak 1 minggu yang lalu. Selanjutnya ada pun problem fisioterapi. Yang pertama itu ada problem primer yaitu nyeri, problem sekunder itu spasma dan limitasi ROM, dan yang terakhir ada problem kompleks di mana limitasi pekerjaan sebagai pegawai serta limitasi pada ADL itu walking dan limitasi pada hobinya itu jogging. Beberapa tujuan yang akan diwujudkan dalam program intervensi yang dilakukan oleh fisioterapi diantaranya ada tujuan jangka panjang yaitu mengembalikan fungsi ADL yaitu walking, dan tujuan jangka pendeknya itu mengatasi nyeri, mengurangi spasma otot, penguatan otot yang lemah, dan mengurangi kecemasan.
pun beberapa program yang dapat dilakukan pasien yang dapat fisioterapi rekomendasikan untuk pasien dilakukan, yaitu yang pertama ada ankle and foot arm exercise, yaitu melakukan gerakan fleksi plantar, dorsifleksi, eversi dengan dosis 10 repetisi dengan hitungan 3-5 detik. Yang kedua ada toe and mid foot arm flexibility stretch, di mana dengan dosis 3-5 kali sehari ditahan selama 15-30 detik. Dan yang terakhir ada balance exercise, dilakukan selama 15 hingga 30 detik sambil berusaha menjaga keseimbangan